الحمد لله الواحد الأحد، ليس من طريق العدد ولكن من طريق أنه لا شريك له في الألوهية، حي بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تنزه ربي عن الجلوس والقعود وعن الحركة والسكون وعن الاتصال والانفصال، لا يحل في شيء ولا ينحل منه الشيء ولا يحل هو فيه شيء، لأنه ليس كمثله شيء. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Masyaallah hadirin, jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, khatib senantiasa berwasiat untuk diri pribadi, khususnya kepada para jamaah sekalian, agar kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam artian senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena hanya dengan bermodalkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah nanti akan memudahkan langkah kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa bulan Rabiul Awal telah meninggalkan kita. Akan tetapi suasana perayaan Maulid atau hari kelahiran dari baginda Nabi besar Muhammad SAW hingga saat ini masih terus ramai. Artinya apa? Ini sebagai salah satu bentuk kecintaan umat Nabi Muhammad SAW. Kecintaan kita sebagai umat Rasul SAW yang begitu membanggakan seorang Nabi yang mulia, yang begitu membanggakan seorang Nabi yang agung, seorang Nabi yang tidak ada bandingannya, seorang Nabi atau makhluk ciptaan Allah yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Bahkan seorang manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi gelar basyarun lakal bashar, manusia, akan tetapi tidak sama dengan manusia-manusia yang lainnya. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Mereka orang-orang yang merayakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, pada hakikatnya mereka adalah karena cinta mereka pada Rasulullah SAW, dan juga sebagai wujud rasa terima kasih mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus seorang nabi yang begitu mulia, nabi yang begitu cinta kepada umatnya, nabi yang begitu bangga kepada umatnya, dan bahkan nabi yang memperjuangkan umatnya kelak untuk bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan syafaatnya. Itulah baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karenanya, masyaallah hadirin rahimakumullah, berapa banyak orang yang hingga saat ini masih mempermasalahkan akan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Sebetulnya apa yang permasalahkan? Kalau memang mereka cinta kepada Rasulullah SAW, silahkan.
selama dalam perayaan tersebut tidak terdapat khurafat dan lain sebagainya. Selama dalam perayaan tersebut murni sebagai bentuk kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, silahkan. Bahkan disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sebagai bentuk pengamalan bagi mereka orang-orang yang merayakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Rasulullah SAW, tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga aku lebih ia cintai dari dirinya sendiri. Aku lebih ia cintai dibandingkan ayahnya, dibandingkan anaknya, dibandingkan seluruh umat manusia. Nah, bagi mereka yang merayakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ada karena kecintaan mereka pada Rasulullah SAW. Dan bagi yang memang tidak merayakan, silahkan. Tapi jangan sampai kemudian mengatakan bid'ah dan lain sebagainya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Karena bentuk kecintaan kita pada Rasulullah SAW harus kita tampakkan. Sekarang, bagaimana kita mau diaku sebagai umat Rasulullah SAW kelak di yaumil qiyamah? Sekarang bagaimana kita, anak-anak kita, keturunan kita bisa mengenal sosok baginda Nabi besar Muhammad SAW? Kalau seandainya tidak ada perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, sedangkan pelajaran-pelajaran agama di sekolah-sekolah sekarang makin minim. Bagaimana mau mengenal sosok seorang manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh padamu ya Muhammad terdapat akhlak yang mulia. Sekarang bagaimana diri kita, anak-anak kita, keturunan kita bisa mengenal sosok Rasulullah SAW kalau bukan dari perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW? Oleh karena saya katakan, selama perayaan tersebut tidak terdapat keburukan-keburukan, kemaksiatan, khurafat dan lain sebagainya, silahkan. Demi untuk memuji baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena wajib bagi kita berterima kasih pada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus seorang manusia yang mulia. Bahkan kita ini termasuk umat yang dibanggakan Rasulullah SAW. Kita ini umat yang diciptakan belakangan dibandingkan umat para nabi-nabi yang lainnya. Akan tetapi kita umat yang kelak akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala pertama kali sebelum umat-umat para nabi yang lainnya. Oleh karena kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, antumus sabiqun al-akhirun, antumul akhirun as-sabiqun. Kalian adalah umat yang terakhir yang diciptakan, yang dilahirkan. Tapi kalian menjadi umat yang kelak akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala dibandingkan umat para nabi-nabi yang lainnya. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya patut dan wajib bagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan mengutus seorang manusia yang mulia, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Satu ketika ada seorang Arab Badui datang pada Rasulullah SAW. Kemudian orang ini bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wa Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat itu? Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Madza a'datta laha? Apa yang kau persiapkan untuk menyambut datangnya hari kiamat tersebut? Kemudian orang Arab Badui ini mengatakan, ya Rasulullah, aku bukan orang yang baik ibadahku, yang baik salatku, baik puasaku, tapi aku mempersiapkan untuk datangnya hari kiamat bihubbillah wa bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mempersiapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut dengan kecintaanku kepada Allah dan kecintaanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Rasulullah SAW ketika itu? Anta ma'aman ahbabta. Engkau kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kau cintai. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Ini kan satu kebanggaan buat kita umat Nabi Muhammad SAW sebagai bukti rasa cinta kita pada Rasulullah SAW. Perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW bentuk wujud rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan bangganya kita sebagai umat Rasulullah SAW. Bayangkan begitu cintanya Rasul kepada kita.
Makanya ya dikatakan anta ma'aman ahbabta yaumul qiyamah. Engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kau cintai kelak yaumul qiyamah. Kalau cinta kita kepada Rasulullah SAW, maka insya Allah kelak kita pun akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Ketika di dunia kita cinta dengan majlis ta'lim, maka insya Allah nanti kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Ketika di dunia kita cinta kepada para ulama, maka insya Allah kelak di yaumul qiyamah pun kita berkumpul bersama mereka para ulama juga. Tapi kalau seandainya di dunia kita lebih cinta kepada harta, tahta, pangkat dan jabatan, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini yang kelak akan menjadi siksa bagi kita. Yang dikhawatirkan harta, tahta, pangkat dan jabatan yang didapatkan dengan secara zalim. Dan ini banyak terjadi sekarang ini. Orang tidak lagi berpikir untuk mendapatkan harta tersebut. Apakah harta tersebut harta yang halal ataukah haram? Sekarang yang penting bagi mereka, mereka mendapatkan sebanyak-banyaknya. Yang penting bagi mereka, mereka bisa menyenangkan, membahagiakan istri dan anak-anaknya, tanpa berpikir apakah harta tersebut halal atau haram. Dan ini banyak terjadi sekarang ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apakah dikira harta yang dicari tersebut, harta yang didapatkan tersebut tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala? Masyaallah hadirin rahimakumullah, ini yang patut kita perhitungkan, yang patut kita fikirkan. Jangan sampai kita mencari harta hanya sekedar mendapatkan yang penting banyak tanpa memperdulikan apakah halal atau haram. Yang lebih parah lagi sekarang apa? Mereka yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, mengaku beriman kepada Allah, tapi mohon maaf, kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti sholat 5 waktu masih banyak yang ditinggal. Sholat 5 waktu masih banyak yang ditinggal. Mereka mengaku beragama Islam, mengaku beriman pada Allah, mengaku beriman pada Rasulullah, tapi sholat 5 waktu ditinggal. Ada yang bolong-bolong, bahkan ada yang 5 waktu setiap hari ditinggal. Ingatlah, batas keimanan dan kekufuran itu tipis. Batas keimanan dan kekufuran itu tipis. Ya, apa itu? Tarkus sholat, meninggalkan sholat. Maka dikhawatirkan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Kata para ulama, walaupun hanya 1 kali sholat fardu yang ditinggalkan dengan sengaja, yukhsha annahu sayamutu su'al khatimah. Dikhawatirkan, ditakutkan orang tersebut kelak meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Bayangkan, 1 saja sholat fardu yang tinggal dengan sengaja, dikhawatirkan meninggalnya su'ul khatimah. Dan sekarang banyak yang seperti itu. Mereka mengaku beragama Islam, tapi mereka abai dengan sholat. Mereka abai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan banyak yang menggampang-gampangkan hal tersebut. Oh, enggak apa-apa saya tinggal, nanti ya saya qadha. Oh, enggak apa-apa saya tinggal, masih ada besok kok. Masih bisa sholat yang lain. Dan ini banyak terjadi di masyarakat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Sekarang kita berpikir untuk diri kita sendiri, kita introspeksi diri kita. Masih seringkah kita meninggalkan sholat tersebut? Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Syarh As-Sudur fi Ahwalil Maut wal Qubur, di dalam kitab tersebut beliau menuliskan al-asbab al-muqtadiyah li su'il khatimah. Sebab-sebab seseorang bisa meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Salah satunya apa? At-tahawunu fis shalah. Orang yang meremehkan urusan sholat, orang yang menggampang-gampangkan urusan sholat, orang yang mengabaikan masalah sholat, mereka akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi khawatirkan ini terjadi pada diri kita. Kalau seandainya sampai saat ini masih ada di antara para jamaah sekalian yang masih sering meninggalkan sholat, istighfar, taubat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Mumpung Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, panjang umur. Karena sampai kapan lagi kita mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala kalau masih sering meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut? Ingat, ini salah satu ciri orang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, mereka senantiasa meninggalkan sholat dengan sengaja. Hati-hati. Saya katakan hati-hati.
Karena sudah barang tentu kita ini ingin yang namanya kelak ketika meninggal dunia, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan kelak juga dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan. Tapi sekarang bagaimana mungkin kita mengharapkan bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kalau kewajiban dari Allah yang Allah wajibkan kemudian kita tinggalkan, kita abaikan, kita lalaikan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Tidakkah pernah kita berpikir bahwasanya apa yang kita tinggalkan dari kewajiban tersebut akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk urusan dunia saja, kalau seandainya kita mengabaikan satu perintah atau kewajiban yang ada pada manusia, pada pimpinan kita atau perusahaan kita, kita abaikan, kita lalaikan, kita bisa jadi ditegur, bahkan kena sanksi, kena hukuman dan lain sebagainya. Apalagi kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ma'asyarul hadirin rahimakumullah, kalau kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan tinggalkan salat 5 waktu. Jangan tinggalkan untuk membaca Al-Quranul Karim. Karena ini yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, kalau seandainya kalian cinta kepadaku, kalau seandainya kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, kata Rasulullah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Bertaubat pada Allah, istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Karena paling enaknya begini, kalau kita bikin dosa sama Allah, Allah Maha Pengampun selama bukan dosa syirik. Allah Maha Pengampun, tapi ingat, bukan berarti hanya sekedar taubat minta ampun. Tetap yang namanya kewajiban salat wajib diqadha. Kalau sering kita meninggalkan salat 5 waktu, wajib diqadha. Bukan hanya dengan kemudian istighfar, mohon ampun, tidak. Tetap fadainullah ahaqqu bil qadha. Hutang kita pada Allah, kata Rasulullah, itu lebih berhak untuk dibayarkan. Termasuk puasa Ramadan yang masih sering ditinggalkan, wajib diqadha semuanya. Dan ini penting untuk diperhatikan. Jangan sampai ketika kita meninggal dunia masih banyak hutang-hutang kita sama Allah. Masih banyak sholat 5 waktu yang pernah kita tinggal yang belum diqadha. Yang kita khawatirkan, apakah itu sholat 5 waktu atau puasa di bulan Ramadan yang akan menjadi tuntutan bagi kita kelak di yaumil qiyamah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Oleh karena ma'asyarul hadirin rahimakumullah, inilah kalau seandainya kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Allah, cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalankan syariat agama ini dengan benar. Jalankan kewajiban-kewajiban dari Allah dan Rasulnya dengan benar, dengan baik. Jangan sampai kita mengabaikan kewajiban-kewajiban tersebut. Jangan sampai nanti kelak di yaumil qiyamah Rasulullah tidak mengenal kita, Rasulullah tidak memandang kita, Rasulullah pun mengabaikan kita. Karena apa? Ketika di dunia kita pun mengabaikan kewajiban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tidak diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita tidak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ma'asyarul hadirin rahimakumullah, mari perbanyak untuk istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga perbanyak untuk memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat-salawat yang kita baca, pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita baca setiap hari. Jangan sampai lisan kita kemudian kering. Artinya, jangan sampai lisan kita tidak pernah memuji Rasulullah SAW setiap harinya, walaupun sedikit. Usahakan tetap lisan kita basah dengan pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Yang kita harapkan kita ini dikenal oleh Rasulullah SAW kelak di yaumil qiyamah. Yang kita harapkan kita ini manusia yang banyak dosa, yang butuh pada syafaat Rasulullah SAW. Kita butuh pada syafaat Rasulullah SAW kelak di yaumil qiyamah. Karena ma'asyarul hadirin rahimakumullah, mari sama-sama kita kembali tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar Jumat kali ini, saya mengingatkan kembali lagi, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Jangan mengabaikan sholat 5 waktu. Jangan mengabaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya diri kita tidak ingin diabaikan kelak di yaumil qiyamah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak akan mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa taala jadikan anak kita anak yang saleh dan salehah. Istri kita pun istri yang salehah. Dan Allah kumpulkan
dan wafatkan kelak kita bersama para ulama-ulama kelak di yaumil qiyamah, termasuk mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر.